Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aqua Fadilah. Saya di sini akan menjelaskan tentang deret hitung dan deret ukur pada matematika ekonomi. Pengertian deret. Deret ialah jajaran bilangan yang tersusun dengan pola perubahan yang teratur. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur pembentuk suatu deret dinamakan suku. Deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap pengurangan dari sebuah bilangan tertentu. Selisih antara nilai-nilai berurutan disebut pembeda. Contoh, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Yaitu pembedanya yaitu 5. Yang kedua, 93, 83, 73, 63. Yang dimana pembedanya yaitu negatif 10. Mencari suku ke N. Rumus mencari suku ke N yaitu Sn sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B, di mana A yaitu suku pertama, B pembeda, dan N yaitu indeks suku. Contoh soal, carilah nilai suku ke-10 dan ke-23 dari deret hitung masing-masing adalah. Yang pertama yaitu S10, kita masukkan rumus yang tadi yaitu A tambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Kita masukkan 10, di mana 10 itu yaitu A, dan 10 dalam kurung 10 kurangi 1, di mana yaitu N kurangi 1, dan dikali 5, di mana yaitu B. Sama dengan 55. Di mana kita bisa lihat hasil 55 ini, yaitu dari 10 dikurangi 1, hasilnya 9. 9 dikali 5, hasilnya 45. 45 ditambah 10, yaitu 55. Yang kedua, S23. Kita masukkan rumusnya seperti ini. Mohon maaf ya di sini plusnya gak saya cantumin. Dalam A tambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B sama dengan 10 ditambah dalam kurung 23 kurangi 1 dikali 5 hasilnya 120. Ini pengerjaannya sama kayak yang ini ya teman-teman. Yang selanjutnya itu mencari jumlah N suku. Rumusnya Zn sama dengan N per 2 dikali A tambah Sn. Dan yang kedua yaitu Zn sama dengan Na tambah N per 2 dikali N kurangi 1 dikali B. Di mana A itu suku pertama, B pembeda, N indeks suku, dan Na jumlah suku N dan A. Kita masuk ke contoh soal, yaitu S10 sama dengan 55 dan S23 sama dengan 120, di mana tadi sudah diketahui S10-nya yaitu 55 dan S23-nya yaitu 120. Untuk mencari N suku, yaitu rumusnya Zn sama dengan N per 2 dikali A tambah Sn. Kita masukkan nilai-nilainya di sini, di mana N-nya itu yaitu 55, A-nya itu 10, Sn-nya yaitu 55. Dan ini hasilnya. Yang yang J23 pengerjaannya sama kayak ini, yaitu kita masukkan rumusnya dan kita masukkan angkanya yaitu J23 sama dengan 120 per 2 dikali 23 tambah 120 sama dengan 60 dikali 143, hasilnya 8.580. Yang kedua yaitu deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian atau pembagian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh,
Yang A 5, 10, 20, 40, 80, 60, di mana penggandanya yaitu 2. Di mana 5 kali 2 hasilnya 10, 10 kali 2 hasilnya 20, dan seterusnya. Dan B sama dengan 512, 256, 128, 64, 33, dan 16, di mana penggandanya yaitu 0,2. Deret hitung dalam penerapan ekonomi. Deret hitung atau barisan aritmatika dalam ekonomi digunakan untuk menghitung berbagai hal, seperti modal, angsuran, tingkat suku bunga, banyaknya periode bunga, dengan dasar bunga tunggal. Contohnya yaitu seperti ini ya. Perusahaan Genteng Sukajaya menghasilkan 3.000 buah pada bulan pertama produksinya dengan penambah tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa banyak genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, dan berapa banyak genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Ini dia pembahasannya, yang dimana A sama dengan 3.000, B sama dengan 500, dan N-nya yaitu 5. Kita masukkan di sini, kita mencari suku kelima, yaitu masukkan 3.000 ditambah dalam kurung 5 kurangi 1 dikali 500 sama dengan 5.000. Dan ini J5 sama dengan 5 per 2 dikali dalam kurung 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 20.000. Yaitu hasilnya jumlah produksi genteng pada bulan kelima yaitu 5.000 buah, dan jumlah keseluruhan yang dihasilkan sampai bulan tersebut adalah 20.000 buah. Kesimpulan, dalam bidang ekonomi, teori deret hitung dan deret ukur digunakan untuk menggambarkan fenomena tertentu yang dapat dipahami seperti jumlah orang, besarnya modal, harga sesuatu yang diperdagangkan, keseimbangan pasar, persepsi tingkat bunga dengan investasi, preferensi tingkat suku, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.